Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vikus Nival dengan nomor NIM 1805110743. Saya dari kelas 18A. Di video kali ini saya guna memenuhi tugas arsip dan sumber. Baik, yang pertama, apa yang saudara pahami tentang apa itu dan pentingnya arsip sejarah? Sejarah dapat bermakna apabila dalam peristiwa yang terjadi itu terdapat dokumen atau arsip yang menyertainya. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Lipon van Ranke. Ia menganjurkan supaya sejarawan hanya menulis apa yang sesungguhnya terjadi. Hal yang demikian itu dinamakan sejarah serba objektif. Itu artinya, peristiwa-peristiwa tersebut benar-benar terjadi dan didukung oleh evidensi-evidensi yang menguatkan seperti saksi mata, peninggalan, dan catatan. Oleh karena itu, keberadaan dokumen atau arsip pada suatu peristiwa sangat penting sebagai bahan penelitian dengan peristiwa yang lainnya. Keberadaan dokumen atau arsip sangat dibutuhkan untuk merekonstruksi kembali peristiwa yang telah terjadi pada masa lampau. Yang kedua, bagaimana relevansi keterkaitan arsip sejarah dengan riset sejarah? Profesor Sertono Kartodirjo mengungkapkan bahwa kunci untuk memasuki wilayah sejarah ialah sumber-sumber seperti legenda, folklore, prasasti, monumen, hingga dokumen-dokumen, surat kabar, dan juga surat-surat. Kesemua yang disebutkan di atas rekaman atau aktivitas manusia, segala sumber sejarah di atas tidak akan sampai dari generasi satu ke generasi berikutnya kalau tidak ada kesadaran pengelola sumber atau tidak ada kesadaran arsip yang dimiliki. Oleh sebab itu, keberadaan arsip sebagai salah satu sumber sejarah sebenarnya sejak awal masa penciptaannya sudah bisa diproyeksi untuk berbagai kepentingan, termasuk dalam rangka rekonstruksi sejarah. Ketiga, efektifkah arsip dijadikan sumber belajar sejarah di perkuliahan maupun sekolah? Bagaimana caranya? Sangat efektif. Dengan adanya dokumen arsip sejarah di daerah tersebut dapat dijadikan sumber pembelajaran sejarah lokal. Melalui mata kuliah sejarah lokal, mahasiswa dikenalkan dengan peninggalan-peninggalan bersejarah milik daerah dan pembelajaran sejarah lokal selama ini yang terlaksana hanya sebatas pada peninggalan-peninggalan objek sejarah serta benda-benda purbakala yang sebagian besar menjadi objek wisata yang dikelola oleh daerah. Pengenalan secara langsung pada dokumen arsip sebagai sumber belajar terkhusus pada lembaga pendidikan tinggi, sumber belajar yang dekat dengan lingkungan belajar sendiri cukup berpengaruh pada dan penting dalam hal penguasaan materi dan pengetahuan tentang wilayah setempat. 4. Bagaimana kondisi arsip dan lembaga arsip di Indonesia saat ini terkhusus untuk daerah Riau dan Pekanbaru? Perkembangan peraturan kearsipan di Indonesia telah menunjukkan tren yang positif. Hal ini ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan. Undang-undang ini telah membahas cakupan dan ruang lingkup kearsipan yang lebih luas dan terperinci. Kemudian diterbitkan pula Peraturan Nomor 28 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan. Bahkan peraturan-peraturan lainnya pun muncul dalam rangka melengkapi regulasi bidang kearsipan di Indonesia, baik itu peraturan menteri maupun peraturan kepala arsip nasional Republik Indonesia. Dan peraturan ini terkait dengan arsip dan kearsipan. 5. Bagaimana pengelolaan arsip digital di Indonesia saat ini, terkhusus untuk daerah Riau dan Pekanbaru? Dalam menggunakan arsip digital, maka perlu adanya suatu peranan dan pengelolaan file digital pada suatu instansi. Pada perangkat lunak memiliki jangka waktu yang cukup lama dalam menggunakan jenis filter sesuai dengan instansi, sehingga perlu adanya suatu kebijakan dan prosedur dalam mengelola arsip digital untuk meningkatkan hasil dan transisi dan instansi konvensional ke digital. Tahapan menyimpan arsip dan umumnya disimpan pada suatu almari atau filing kabinet, sedangkan arsip pustaka elektronik atau digital disimpan pada suatu hard disk dan file. Dan tahapan terakhir dengan menggunakan mendeposisikan arsip dengan menggunakan pedoman retansi. Untuk menjamin efisiensi, manajemen arsip secara mudah dibutuhkan beberapa cara, yaitu perlu adanya menyimpan dokumen jangka waktu yang dibutuhkan, pembatasan akses pada yang tepat. Baik, sekian penjelasan video saya kali ini tentang arsip dan sumber. Saya ucapkan sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.